Bab 1131. Strategi Ivanov adalah untuk menunda situasi hingga ada kesempatan baginya untuk memasuki dunia kecil dan menjelajahinya. Namun, keluarga Listen juga memiliki ide yang sama. Konsep penyuapan sudah terkenal di antara 8 keluarga terhormat di Canaya. Setiap keluarga memiliki anggota inti yang telah tergoda oleh keluarga lain dengan uang suap. Keegoisan dan keserakahan manusia tidak ada batasnya, dan oleh karena itu mustahil untuk menghilangkan semua pengkhianat. 7 keluarga lainnya seharusnya sudah menerima berita tentang kemunculan dunia kecil di sini. Akibatnya, anggota mereka bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi, dan dengan 8 keluarga terhormat yang hadir, konflik pasti akan meletus. Jika 2 pembudidaya alam ilahi dari keluarga Listen mencoba menyerang Ivanov sekarang, mereka akan menghabiskan energi mereka bahkan jika mereka berhasil membunuhnya. Hal ini akan membuat mereka rentan terhadap serangan dari pembudidaya alam ilahi dari 7 keluarga lainnya. Akibatnya, konflik akan meletus sebelum waktunya, menempatkan keluarga Listen pada posisi yang kurang menguntungkan. Rencana Ashton bukanlah tentang keluarga Listen yang mengambil seluruh dunia kecil untuk diri mereka sendiri. Gangguan yang disebabkan oleh dunia kecil sangat signifikan. Sementara faksi-faksi lain belum tiba, itu hanya masalah waktu. Akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan bagian mereka bahkan tanpa hal-hal yang meningkat menjadi konflik. Jika keluarga Listen bersikeras mengklaim semuanya untuk diri mereka sendiri, mereka akan mengambil risiko kehancuran total. Menjaga keseimbangan adalah satu-satunya jalan keluar. Selama saya bisa menjaga keseimbangan, Paman Quintus akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta yang lebih berharga. Hanya itu yang bisa kulakukan untuknya. Tatapan Ashton tertuju pada Ivanov, yang berdiri di hadapannya. Tuan Ivanov, meskipun keluarga Listen mungkin yang pertama kali menemukan dunia kecil ini, kami tidak dapat mengklaim kepemilikan atas ruang yang beroperasi secara independen dari dunia kita. Kemungkinan keluarga dan faksi lain sedang dalam perjalanan ke sini saat kita berbicara. Mari kita tetap tenang untuk saat ini dan menunggu sampai semua orang tiba. Pada saat itu, kita dapat membuka formasi dan memungkinkan semua orang untuk menjelajahi dunia kecil. Tentu saja, jika Anda ingin memberitahu Remdik tentang penemuan ini, mereka dipersilakan untuk mengirim perwakilan mereka sendiri untuk bergabung dengan kami. Kami tidak keberatan dengan hal itu. Dengan itu, Ashton duduk bersila dan mulai menyesuaikan energi spiritual dan vitalitasnya. Kedua orang kultivator alam ilahi duduk di setiap sisi Ashton untuk melindunginya. Orang-orang yang hadir adalah pembudidaya yang sangat terampil yang jarang bertemu lawan sekaliber mereka. Tetapi saat ini, situasinya membutuhkan pertarungan kecerdasan. Keluarga Listen hanya memiliki Ashton dan Winston yang bisa diandalkan sekarang. Di puncak bukit di seberang mereka, Ivanov memperhatikan perubahan sikap keluarga Listen dan berpikir keras. Ashton telah menjelaskan dirinya sendiri, jadi jelas dia ingin mengulur waktu untuk Quintus. 2 pembudidaya alam ilahi lainnya ada di sekitar, jadi Ivanov tidak bisa menerobos masuk ke dunia kecil dengan paksa. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menunggu kekuatan lain tiba. Ivanov tidak akan pernah menghubungi kekuatan lain di Remdik karena Sar dan keluarganya telah jatuh sepenuhnya. Campur tangan Santuari menyebabkan sistem stabil yang dibentuk oleh pemerintah Remdik, keluarga-keluarga terhormat, dan Santuari sendiri runtuh dengan cepat. Saat ini, Ivanov harus melakukan yang terbaik untuk memperkuat keluarganya. Dalam konflik 3 arah, Santuari dan Sar tetap independen, sementara keluarganya menjadi domba kurban di antara banyak keluarga terhormat di Remdik. Ivanov tidak akan khawatir jika mereka mendiskusikan tingkat kultivasi seseorang. Namun, ketika sampai pada evaluasi keseluruhan kekuatan semua pihak, keluarganya tidak cukup kuat untuk sejajar dengan Santuari atau Sar. Dunia kecil adalah kesempatan yang sempurna bagi keluarganya untuk naik pangkat. Dia mengeluarkan alat komunikasinya untuk menelepon Aidan. Aidan, selama kamu bekerja sama dengan yang lain untuk menghabisi Avery, aku akan memaafkanmu karena telah membunuh Antoine, katanya. Satu-satunya orang luar dalam pasukan sekutu adalah Avery, dan sisanya adalah anak buah Ivanov sendiri. Ivanov tak berani membunuh Avery karena Avery adalah mata-mata Sar. Jika ia membunuh Avery, itu berarti ia benar-benar berselisih dengan Sar. Namun demikian, Ivanov tak peduli lagi. Dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk bergerak. Keberhasilan rencananya akan menentukan apakah keluarganya bisa naik pangkat dan menjadi sekuat Sar dan Santuari. Setelah panggilan berakhir,
Ivanov kembali menelepon. Tuan Jika, ini Ivanov. Ada hal penting yang ingin saya laporkan kepada Anda. Sebuah dunia kecil telah muncul di Doveston, Chanaya. Keluarga Listen dan Ivanov bukanlah satu-satunya yang membuat rencana masing-masing, karena pasukan lain sibuk membuat rencana setelah mengetahui kemunculan dunia kecil tersebut. Pada saat yang sama, setelah mendengar berita tersebut, keluarga dan sekte terhormat dari seluruh Chanaya menuju ke Delisgar Ridge yang biasanya sepi di Doveston. Jonathan adalah salah satu dari mereka. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan di Angkatan Darat Timur, dia dengan cepat menuju ke Delisgar Ridge. Meskipun tidak mengetahui apa yang telah terjadi, Jonathan merasa bahwa gelombang energi spiritual itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebelum 8 keluarga terhormat dapat menyebabkan kematian Yoshua, satu-satunya misi Jonathan adalah menyelamatkannya dan membuatnya bergabung dengan kantor Asura. Saat Jonathan menerjang maju dengan kecepatan penuh, dia tidak lupa merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya untuk menentukan arah yang benar. Saat ini, energi spiritual di udara telah kembali normal. Jika metode kultivasi Jonathan tidak cukup unik, dia tidak akan menyadari sedikit perbedaannya. Untungnya, Jonathan tidak harus bergantung pada perubahan energi spiritual untuk menentukan arah karena cukup mudah untuk menganalisis dan menemukan keberadaan Yoshua. Jonathan hanya mencoba merasakan energi spiritual yang merembes ke area tersebut saat dia mencoba memverifikasi apakah lokasi tersebut adalah lembah yang sebelumnya dia temukan. Hingga saat ini, kedua arah tersebut mengarah ke lokasi yang sama, sehingga ia yakin bahwa inti dari gelombang energi spiritual tersebut berada di dekat lokasi tersebut. Yoshua, tetaplah hidup di bawah siksaan keluarga terhormat. Aku masih membutuhkanmu untuk rencanaku. Saat pikiran itu muncul di benak Jonathan, sebuah suara yang tidak asing terdengar di telinganya. Halo, Jonathan, apakah Anda sedang menuju ke Doveston? Ketika suara Hayden keluar dari perangkat komunikasi strategi, Jonathan tersentak kaget. Alat itu tertanam di saluran telinganya. Jonathan terburu-buru dan lupa mencabutnya. Sebelumnya, Zakari dan Kane telah menyerahkan alat komunikasi mereka kepada Hayden dan Yoshua. Sepertinya mereka dapat menghubungi Jonathan karena mereka juga tidak melepas alat komunikasi mereka. Jonathan menggunakan laptopnya untuk memindai sinyal perangkat komunikasi terdekat dan mendeteksi dua sinyal yang bergerak cepat yang berada 50 mil di timur laut lokasinya saat ini. Kalian berdua memang ada di sini. Bab 1132. Dengan identitas mereka yang telah dikonfirmasi, pertemuan selanjutnya antara ketiga orang tersebut berjalan lebih lancar. Jonathan mengaktifkan tekniknya dan segera bertemu dengan Hayden dan Yoshua. Setelah mereka berdua mendapatkan kembali keseimbangan mereka membuka bibir mereka untuk berbicara secara bersamaan. Mengapa kalian ada di sini? Gelombang energi spiritual yang kalian cari, bukan? Ketiganya membeku begitu kata-kata itu keluar dari mulut Jonathan dan Hayden. Gelombang energi spiritual apa? Hayden menoleh ke arah Jonathan dengan bingung. Yoshua juga bingung. Jonathan, kau merasakan gelombang energi spiritual. Kamu tidak. Jonathan berseru, sama bingungnya. Menurut perkiraan Jonathan, asal mula gelombang energi spiritual itu adalah hal yang selama ini dicari oleh Yoshua. Namun, menjadi jelas bahwa kenyataannya sangat berbeda dari apa yang dia perkirakan. Seperti apa gelombang energi spiritual itu? Hayden bertanya, dengan rasa ingin tahu berbalik menghadap Jonathan. Jonathan mengulurkan tangannya untuk mengumpulkan bola energi spiritual yang lembut. Dengan sedikit dorongan, energi spiritual itu menyebar dan membasahi tubuh Hayden. Hayden hanya bisa mengerjap-ngerjap bingung menatap Jonathan. Apakah ini gelombang energi spiritual? Bukankah ini hanya fluktuasi energi spiritual? Jonathan mengangguk sebelum menatap kedua tangannya dengan tatapan kosong. Jika kita memperluas jangkauan fluktuasi energi spiritual ini hingga ratusan mil, itu akan berubah menjadi gelombang energi spiritual. Apa kau tidak merasakannya sebelumnya? Tidak, kata Hayden sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia menoleh ke arah Yoshua. Yoshua, apakah kau merasakannya? Yoshua menggelengkan kepalanya lagi. Saya benar-benar tidak melakukannya. Mendengar hal itu, Jonathan menjadi bingung. Secara logika, mengingat besarnya gelombang energi spiritual, bahkan jika Hayden dan Yoshua tidak yakin dengan sifatnya, mereka seharusnya bisa merasakan sesuatu. Namun, Jonathan tidak akan memikirkan masalah ini terlalu lama. Mari kita kesampingkan dulu masalah yang membingungkan ini.
jawab Jonathan. Saya datang ke sini secara khusus untuk menemuimu. Meskipun saya mungkin tidak tahu persis tujuan kunjungan Anda ke Delisgar Ridge, saya menduga bahwa 8 keluarga terhormat telah mengetahui niat Anda. Saya tidak ingin menyaksikan Anda dengan sukarela berjalan dari tebing. Ingat, kamu hanya bisa membalas dendam jika kamu tetap hidup. Mendengar kata-kata Jonathan, Yoshua tersenyum. Katakan padaku, Jonathan, rencana apa yang kamu punya? Sementara itu, Hayden memperhatikan mereka seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang sedang mendengarkan dua orang dewasa berbicara. Sementara Hayden masih bisa dianggap naif, Yoshua dan Jonathan jauh dari definisi itu. Kata-kata mereka berbobot, dan bahkan Jonathan sendiri merasa lelah dengan percakapan itu. Setelah menatap Yoshua selama puluhan detik, Jonathan menghela napas. Sial, siapa yang bilang lebih mudah berbicara dengan orang pintar? Apa kamu tidak lelah karena harus menggunakan otakmu setiap saat? Dengan senyum kecil, Yoshua menjawab, balik lagi ke kamu. Saat itu, Jonathan akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang ada di pikirannya kepada Yoshua. Jonathan mengerti bahwa bersikap terlalu kalkulatif saat berhadapan dengan seseorang seperti Yoshua dapat merusak kepercayaan yang telah mereka bangun di antara mereka. Akan lebih baik baginya untuk secara terbuka berbagi setiap detail rencananya dengan Yoshua. Sementara itu, Hayden melihat Jonathan seolah-olah Jonathan telah tumbuh kepala kedua. Beberapa kemungkinan hasil dari pertempuran River Onsi. Pembentukan pasukan Yaleviu dan 8 keluarga terhormat. Peningkatan ke tingkat kultivasi anggota kantor Asura. Pengangkatan kembali Yoshua sebagai panglima tertinggi untuk membangun tatanan baru. Terlepas dari kurangnya rencana yang terperinci dan adanya banyak variabel, besarnya dan tangguhnya strategi Yoshua terlihat jelas dalam pemikirannya. Jonathan, meskipun belum mencapai alam ilahi, dengan bijaksana memanipulasi Canaya seolah-olah itu adalah bidak catur di atas papan catur. Tindakannya memiliki implikasi yang luas, memperluas pengaruhnya bahkan ke negara-negara tetangga seperti wilayah Barat, Remdik, Merania, Jetroina, dan seterusnya. Di sisi lain, masalah yang paling mendesak baginya adalah nasib keluarga Zing, yang pada akhirnya diselesaikan dengan campur tangan Hades, seorang pembudidaya alam Grandmaster. Apakah tidak ada orang biasa di kantor Asura? Seberapa gila dan cerdaskah seseorang untuk merencanakan semua ini? Tidak seperti Hayden, yang menganga karena terkejut, Yoshua merenungkan masalah ini. Yang ingin Anda manfaatkan adalah nama saya. Sangat penting untuk mengikuti protokol yang tepat untuk mengerahkan pasukan ke Yaleviu Army. Meskipun mencapai penyatuan semua kekuatan militer di Canaya mungkin memiliki keuntungan, 8 keluarga terhormat tidak akan mengizinkan Anda untuk memiliki kontrol yang tidak terbatas. Dengan kata lain, pengembangan kantor Asura telah mencapai momen penting. Situasi di Canaya tidak lagi memungkinkan entitas manapun untuk tetap stagnan meskipun Anda tidak ingin mengejar pengembangan lebih lanjut. Senyum mengembang di bibir Jonathan saat ia mendengarkan kata-kata Yoshua. Yoshua, saya tahu saya tidak salah menilai Anda. Katakanlah, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda bergabung dengan kantor Asura? Selama Anda memberitahu saya persyaratan Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Yoshua mengerutkan alisnya dan merenungkan kata-kata Jonathan. Saya akan jujur padamu, Jonathan. Tujuan kita sejalan dalam hal menghadapi 8 keluarga terhormat, dan saya ingin meminjam kekuatan kantor Asura juga. Tapi kesempatan terbaik belum muncul dengan sendirinya. Jika saya bergabung dengan kantor Asura, mungkin akan menjadi sasaran 8 keluarga terhormat dan tentara Yaleviu. Mohon maaf atas kata-kata langsung saya, tetapi semua komandan kantor Asura akan berada dalam bahaya jika mereka memutuskan untuk mengejar mereka. Tidak ada kerugiannya jika kita bekerja sama saat ini. Kesempatan kita semakin menipis. Jika kantor Asura jatuh, hampir tidak mungkin bagi kita untuk bangkit kembali, ujar Yoshua, menyuarakan kekhawatirannya. Jonathan mengangguk setuju. Ya, saya mengerti maksud Anda, jawab Jonathan kepada Yoshua. Bagaimana kalau begini? Mari kita ambil risiko dan lihat apakah saya bisa kembali hidup-hidup dari Gunung Enli. Jika saya melakukannya, dan jika saya kembali dengan darah suci yang cukup untuk meningkatkan level kultivasi kultivator kantor Asura, Anda akan bergabung dengan kantor Asura. Bagaimana kedengarannya? Saat Jonathan berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Yoshua mempelajarinya sejenak sebelum mengangkat tangan kanannya untuk bertepuk tangan. Smack! Tepukan itu bergema di dalam hutan.
Pada saat itulah nasib Canaya akhirnya beralih dari kendali 8 keluarga terhormat. Keduanya telah mencapai kesepakatan dan bersumpah dengan sebuah tepukan. Setelah selesai, Jonathan menoleh ke arah Doveston dengan mata sendu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, tidak diragukan lagi. Ada harta karun yang signifikan yang tersembunyi di tempat asal air pasang. Para anggota dari 8 keluarga terhormat telah menuju ke sana, dan akan berbahaya bagi kita untuk menuju ke arah yang sama. Aku ingin tahu harta karun macam apa yang memicu persaingan sengit di antara mereka. Mendengar hal itu, Hayden menjawab, tidak ada yang terlalu luar biasa. Itu hanya tanah leluhur keluarga Yoshua. Yoshua mengatakan bahwa ini adalah dunia yang kecil. Bab 1133. Kata-kata Hayden seolah-olah menghantam Jonathan seperti petir yang menyambar tiba-tiba, karena Jonathan mulai menatap Yoshua dengan kebingungan. Apa yang dimaksud dengan tanah leluhur keluargamu? Sebuah dunia yang kecil, Yoshua berbisik dengan agresif. Yang dilakukan Yoshua hanyalah mendekat ke arah Jonathan. Takut Jonathan akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan di puncak kemarahannya, Yoshua bergumam, ya, ini adalah dunia kecil menurut ajaran keluarga Whiteley, tetapi saya belum pernah melihatnya. Pada saat itu, mata Jonathan berbinar-binar penuh kegembiraan. Sial! Orang benar-benar perlu terus memperbarui pengetahuan mereka. Bahkan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak sepenuhnya bisa dipercaya, kata Jonathan dengan sedih. Jonathan memiliki teknik naga suci kuno, yang mencakup banyak catatan tentang dunia kultivasi. Catatan-catatan ini sangat kompleks dan memberikan penjelasan rinci tentang seluk-beluk dunia kecil. Bahkan Dewa Besar Feor tidak dapat menemukan hal seperti itu. Jonathan benar-benar berpikir bahwa itu hanyalah sebuah teori sesuatu yang mustahil untuk dicapai oleh siapapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mampu meneliti dan menciptakan dunia kecil. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat tentang hal itu? Bagaimanapun juga, harta karun kuno tersimpan di dunia kecil. Selama 10.000 hari Jonathan terperangkap di ruang ilahi oleh Seboxia, dia membenamkan diri dalam membaca berbagai teknik kultivasi. Di antara berbagai teknik yang dia pelajari selama dia terjebak di ruang ilahi tidak hanya metode untuk menumbuhkan dan memperkuat indera spiritual seseorang tetapi juga teknik untuk memulihkan tingkat kultivasi seseorang. Orang-orang seperti Jonathan, yang cornya telah rusak, pernah ada dalam sejarah. Meskipun kerusakan pada cor berarti akhir dari jalur kultivasi seorang kultivator, ada obat yang disebut pil penguat roh di zaman kuno. Setelah dikonsumsi, konsumen akan dapat mempertahankan alam mereka. Meskipun tidak mungkin lagi baginya untuk meningkatkan level kultivasinya, Jonathan dapat mempertahankan sejumlah kekuatan dengan memiliki level kultivasi alam dewa. Selain itu, Jonathan telah menugaskan Jason untuk mencari ramuan herbal untuk mengembangkan pil penguat roh. Sayangnya, ramuan itu tidak lagi dikenal dengan nama yang sama setelah berabad-abad. Faktanya, bahkan dengan bekal gambar tanaman obat dari Jonathan, Jason tidak dapat menemukan tanaman obat tersebut di alam liar. Jason berspekulasi bahwa tanaman-tanaman itu telah punah. Jason telah memberitahu Jonathan bahwa jika Jonathan ingin melacak tumbuhan-tumbuhan itu, dia harus menjelajah ke wilayah kuno yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatan baginya untuk menemukan tanaman-tanaman yang berharga itu. Tidak mungkin dia bisa menemukannya di dunia fana. Dunia kecil keluarga Whiteley adalah sebuah domain kuno yang pernah disebutkan Jason. Jonathan, kau baik-baik saja. Hayden ragu-ragu bertanya ketika dia melihat ekspresi Jonathan. Itu adalah wilayah kuno keluarga Whiteley. Kenapa kalian semua begitu bersemangat? Kita harus pergi ke sana, ujar Jonathan dengan tegas sambil menoleh ke arah Yoshua. Sedikit terkejut, Yoshua mengedipkan mata ke arah Jonathan. Saya pikir Anda baru saja mengatakan bahwa kita harus bermain aman. Sampah, Jonathan berteriak, melambaikan tangannya dengan meremehkan. Karena kita bekerja sama, masalahmu adalah masalahku, dan tanah leluhurmu juga. Ahem, bagaimanapun juga, ini milik Yoshua, dan kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan tanah itu dengan mudah, bukan? Ini adalah risiko yang akan saya ambil. Hayden mengerutkan keningnya saat melihat sikap Jonathan yang begitu benar. Saya pikir Anda adalah orang yang mengesankan, tetapi pada akhirnya, Anda hanyalah seorang yang kikir. Jonathan tidak menghiraukannya. Dunia kecil ada di depan mata, dan setelah berdiskusi singkat,
ketiganya melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Itulah yang diinginkan Jonathan. Lagi pula, menurut perhitungannya, dunia kecil itu muncul di suatu tempat yang jauh di dalam Delisgar Ridge. Sesaat sebelum perang dimulai, 7 keluarga, tidak termasuk keluarga Listen, telah menarik diri dari Doveston karena takut terjerat dalam pertempuran River on Sea. Oleh karena itu, keluarga Listen akan menjadi keluarga yang pertama kali mencapai dunia kecil. Jonathan mengertakkan gigi saat mengingat senyum Quintus di wajahnya ketika mereka berpisah. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambil risiko. Untuk alasan yang tidak diketahui oleh Jonathan, Seboxia telah tertidur lelap dan tidak lagi meresponsnya. Namun, itu adalah rahasia yang hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Quintus telah melihat bagaimana Seboxia merasuki Jonathan dan mengeluarkan kekuatan seorang kultivator alam ilahi, jadi Quintus tidak akan gegabah terlibat dalam pertarungan dengan Jonathan jika mereka bertemu. Selain itu, Jonathan juga tidak mungkin memberitahu Yoshua dan Hayden tentang kurangnya respon dari Seboxia. Hayden, terutama, memiliki bibir yang longgar. Ketika Jonathan memberitahu Hayden bahwa dia akan memasuki dunia kecil dan menavigasi domain, Hayden telah menjadi anak yang membanggakan. Seolah-olah dia mencoba memberitahu semua orang bahwa dia memiliki seorang kultivator alam ilahi di sisinya. Jika Jonathan tidak mengatakan yang sebenarnya pada Hayden, Hayden akan terus bertingkah sombong, dan itulah yang paling dibutuhkan Jonathan. Semakin Hayden terlihat tak kenal takut di sekitar keluarga Listen, semakin kecil kemungkinan keluarga Listen akan berani melawan mereka. Jika keadaan benar-benar memburuk dan pertarungan terjadi, mereka harus mengandalkan Yoshua. Jonathan ingat bagaimana Yoshua tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya saat menghadapi Quintus. Dengan kata lain, Yoshua pasti memiliki kartu as lainnya. Itulah mengapa Jonathan memutuskan untuk menggunakan Yoshua, Hayden, dan Quintus dalam rencananya. Jika ketiganya mengetahui rencana Yoshua, kemungkinan besar, mereka ingin membunuh Yoshua saat itu juga. Saat mereka berlari menuju tempat tujuan, Yoshua sempat melirik Jonathan, namun dia tidak pernah berhasil membaca pikiran Jonathan. Benar saja, mereka sekarang berada di pihak yang sama, tetapi Jonathan tidak mengampuni Yoshua dalam hal memanfaatkannya. Kerjasama yang mereka sebut sebagai upaya membangun tatanan baru hanyalah untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mungkin Hayden adalah satu-satunya orang bodoh di antara ketiganya yang mencamkan kata-kata mereka. Namun demikian, di antara ketiga orang itu, Hayden adalah yang paling tidak cemas. Mungkin itu sebabnya orang-orang mengatakan bahwa ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Ketiganya menuju ke arah timur laut. Pada saat mereka berada puluhan mil jauhnya dari Punggungan, mereka sudah dapat merasakan energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi. Ekspresi terkejut melintas di wajah Hayden ketika dia merasakan gelombang energi spiritual. Apakah ini gelombang energi spiritual? Yoshua, dunia kecil keluargamu benar-benar luar biasa. Gelombang energi spiritual yang memancar saja sudah cukup untuk mengubah tempat ini menjadi surga. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya hal-hal menakjubkan apa yang menanti kita begitu kita melangkah masuk ke dalamnya. Bab 1134. Yoshua secara otomatis mengabaikan sikap Hayden yang rakus uang dan mengerutkan kening ke arah Doveston. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual saat ini, itu adalah gelombang energi spiritual yang sangat teratur. Menurut analisis setelah kemunculan dunia kecil lainnya, meskipun portal kekacauan dunia kecil akan memancarkan energi spiritual ke sekelilingnya, itu harus terus-menerus dan stabil. Lonjakan energi spiritual berirama semacam ini biasanya hanya terjadi ketika formasi penguncian energi dipasang di pintu masuk dunia kecil. Selain itu, formasi penguncian energi ini disusun dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya mengunci energi spiritual, menyebabkan energi meluap setelah jenuh, menghasilkan keadaan saat ini. Sepertinya seseorang sudah mulai mengincar dunia kecil. Suara Yoshua dibumbui dengan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, dunia kecil telah menjadi akar keluarga Whiteley selama puluhan generasi. Jika itu dihancurkan oleh orang lain, saya akan sangat malu menghadapi leluhur saya. Jonathan menatap Yoshua dan berkata, saya rasa ini pasti ulah keluarga Listen. Setelah merasakan gelombang energi spiritual, Quintus segera bergegas mendekat. Hayden menimpali, itu pasti ulah keluarga Listen. Sebelum bertemu denganmu, Yoshua dan aku bertemu dengan rombongan keluarga Listen.
5 orang pembudidaya alam dewa dan setidaknya 100 orang Grandmaster bergegas datang. Saya khawatir perjalanan kita kali ini akan dipenuhi dengan kesulitan. Saat dia berbicara, Hayden mengalihkan perhatiannya ke Jonathan. Tuan Goldstein, jika Anda tidak datang, Yoshua dan saya mungkin hanya akan datang ke sini untuk mengadili kematian. Di mana kepribadian Anda yang lain, yang ada di alam ilahi? Panggil dia, dan ayo maju. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan kita. Melihat sikap sombong Hayden, Jonathan merenungkan apakah dia harus menjatuhkan Hayden. Keberanian Hayden bisa menimbulkan keraguan pada lawan kita, tapi menurut saya, Hayden jelas-jelas mencoba memprovokasi musuh kita. Jika kami benar-benar terlibat dalam pertarungan, saya khawatir kami akan menggigit lebih banyak dari yang bisa kami kunyah. Berdiri di satu sisi, Yoshua terus menatap keduanya dengan tenang. Jonathan, karena Anda ingin memasuki dunia kecil, apakah Anda punya rencana? Mari kita dengarkan. Bagaimanapun, kita akan berhadapan dengan kepala keluarga terhormat saat ini, dan kita bertiga semua ingin mati oleh keluarga terhormat. Tepat setelah Yoshua mengucapkan kata-kata itu, Jonathan dan Hayden sedikit terkejut. Namun demikian, mereka segera menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Jonathan, pendiri kantor Asura, telah mengambil keputusan untuk menggulingkan tatanan yang ditetapkan oleh 8 keluarga terhormat dan sekarang menjadi ancaman yang signifikan bagi mereka. Yoshua, anggota terakhir dari keluarga Whiteley, menyimpan dendam yang mendalam dari klannya terhadap 8 keluarga besar. Selain itu, dia juga merupakan pemilik dari 3 item sihir pamungkas, yaitu Formation Crusher, Hailstorm Fan, dan Throw of Summoner. Dia adalah seseorang yang tidak pernah menyerah untuk dicari dan diburu oleh keluarga-keluarga terhormat selama lebih dari 1 dekade. Adapun Hayden, meskipun dia tidak seterkenal Jonathan dan Yoshua, dia adalah pewaris pertama dari keluarga anak perusahaan dalam hampir 100 tahun yang memiliki keberanian untuk melawan keluarga terhormat. Karena alasan itu saja, 8 keluarga terhormat tidak akan mengampuni anggota keluarga Singh. Lagi pula, hanya ada 8 keluarga terhormat, namun masih banyak lagi keluarga-keluarga kecil lainnya. Jika mereka menyadari bahwa tidak ada konsekuensi dari mengkhianati keluarga terhormat, banyak orang lain yang akan meniru apa yang dilakukan Hayden. Demi menghukum Hayden dan menjadikannya contoh untuk menunjukkan kepada keluarga-keluarga anak perusahaan lainnya akibat dari perbuatannya, keluarga-keluarga terhormat tidak akan pernah melepaskannya. Di masa lalu, ketiganya selalu menghindari keluarga terhormat dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan diri. Tetapi sekarang mereka telah membentuk tim untuk menghadapi keluarga terhormat. Keberanian mereka memang patut dipuji. Merasa bingung, Hayden menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku berakhir dengan kalian berdua? Anggaplah dirimu beruntung karena bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kau pasti sudah lama mati, goda Jonathan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Doveston. Ayo kita serbu langsung. Lawan kita hanyalah seorang kultivator alam ilahi, bukan? Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang tua itu, Quintus, terhadap saya. Jonathan berbicara dengan penuh percaya diri, membuat Hayden yang berada di sampingnya merasa bersemangat setelah mendengar pidatonya. Di sisi lain, Yoshua, tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia diam-diam menarik Throw of Summoner dan menggunakannya. Entah kenapa, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Jonathan tidak bisa diandalkan. Meskipun begitu, dia tidak perlu terlalu fokus untuk melibatkan keluarga terhormat dalam sebuah konflik. Yang harus dia lakukan adalah menemukan kesempatan untuk memasuki dunia kecil, mengikuti metode yang diwariskan oleh leluhurnya untuk mendapatkan kesempatan mendahului. Meskipun ada banyak benda berharga di dalam dunia kecil, apa yang ingin ditemukan Yoshua sebenarnya adalah warisan keluarga Whiteley yang sebenarnya. Sementara itu, di lembah di luar portal kekacauan dunia kecil, para pembudidaya keluarga Listen telah berkumpul di sana, menjaga daerah sekitarnya. Di gunung seberang, Ivanov dari Remdik tidak lagi sendirian karena Aidan dan yang lainnya berdiri di kedua sisinya dengan waspada. Selain Avery, para komandan dari zona perang timur Remdik juga hadir di sana. Karena kemunculan dunia kecil itu, Ivanov mengerahkan semua pembudidaya alam dewa di sana. Pada saat itu, perang di River Onsi telah kembali ke skala konvensional karena semua pembudidaya tingkat tinggi telah mundur. Kedua faksi terhenti, menatap satu sama lain selama setengah jam. Aidan, dari pihak Ivanov,
akhirnya mulai tidak sabar. Apa maksud kalian, para Listen, dengan semua ini? Berapa lama kita harus menunggu? Jika kita terus berlarut-larut dalam masalah ini, pasukan lain akan segera berkumpul di sini. Bagaimana situasi itu akan menguntungkan kalian? Tepat setelah Aidan menyelesaikan kalimatnya, Winston melompat. Dia mengayunkan bilhook di tangannya tanpa peringatan, melepaskan energi pedang yang menjangkau lebih dari 10 meter. Energi pedang itu merobek udara, melintasi ratusan meter dan langsung menuju kepala Aidan. Menghadapi serangan ganas itu, Aidan tetap bergeming dan mengayunkan tinju kanannya. Boom! Energi spiritual tersebar, dan energi pedang berubah menjadi bintik-bintik cahaya di udara. Winston Listen, ya, apa kau sudah bosan hidup? Aidan berkata melalui gigi yang terkatup sambil menggoyangkan pergelangan tangannya. Winston menurunkan tangannya dan berdiri di punggung gunung, terlihat tidak berbeda dengan seorang petani. Namun, matanya bersinar dengan dingin. Kau pikir kau siapa yang berteriak padaku? Ayo kita berduel jika kau tidak mau mengaku kalah. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Winston berbicara dengan lembut, tetapi suaranya penuh dengan cemoohan karena diperbesar oleh energi spiritualnya dan bergema di lembah. Mendengarkan kata-kata provokatif itu membuat darah anggota keluarga Listen mendidih karena marah. Sialan kau, ayo bertarung, bajingan, kenapa kau tidak datang saja kalau kau pikir kau begitu tangguh? Para bajingan ini sudah membuatku jengkel selama beberapa waktu. Ambil senjatamu dan hajar mereka. Beraninya mereka sok jagoan di sini. Ayo kita bunuh mereka. Anggota keluarga Listen menyingsingkan lengan baju mereka satu demi satu dan siap untuk melakukan kekerasan. Semangat bertarung mereka yang membara meningkat dalam sekejap. Di sisi berlawanan, Vikador dan pembudidaya alam dewa lainnya di belakang Aidan juga bangkit dan mengacungkan senjata mereka, siap untuk bertarung. Namun, saat pertempuran yang kacau hampir pecah, gelombang besar energi spiritual dengan cepat mendekat dari arah barat daya. Saya disambut dengan pemandangan yang begitu meriah saat tiba di sana. Sepertinya semua orang cukup energi sekarang. Bab 1135. Semburan tawa sekeras guntur pun terdengar, meredam teriakan dan jeritan penonton. Semua orang di tempat kejadian segera melihat ke arah barat daya dan melihat tiga sosok melompat beberapa kali di antara punggung bukit sebelum mendarat dengan lembut di lereng bukit di antara kedua pihak. Jonathan, Ivanov mengerutkan alisnya saat melihat ketiga pria itu mendekat karena pemimpin pria itu tidak lain adalah pria yang baru saja dia lawan, Jonathan. Keluarga Listen, sebaliknya, fokus pada Yoshua, menatapnya dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, 8 keluarga terhormat masih mengincar harta karun yang diwarisi Yoshua dari keluarga Whiteley. Meskipun mungkin ada banyak harta rahasia yang tersembunyi di dunia kecil, itu hanyalah kemungkinan yang belum terbukti. Meskipun Quintus sudah pergi ke dunia kecil lebih dulu dari yang lain, keluarga Listen masih tidak tahu apakah dia telah menemukan sesuatu. Oleh karena itu, mereka semua tergoda ketika melihat Yoshua yang berada tepat di depan mereka dan memiliki harta tertentu yang mereka inginkan. Jika mereka bisa membunuhnya dan mendapatkan 3 benda ajaib yang ditinggalkan oleh keluarga Whiteley, mereka masih bisa mendorong keluarga Listen ke tingkat yang lebih tinggi bahkan tanpa mendapatkan apapun dari dunia kecil. Merasakan tatapan semua orang padanya, Yoshua perlahan berbalik untuk melihat ke arah Ashton. Saat mata mereka bertemu, mereka bisa melihat niat membunuh yang terlihat jelas di mata masing-masing. Saat itu, Winston, yang berada di sebelah Ashton, berkata dengan datar, "Ashton, Jonathan cukup kuat untuk melawan seorang penggarap alam ilahi." Winston telah menyampaikan informasi mengenai pertempuran sebelumnya kepada keluarganya. Karena itu, Ashton pasti pernah melihatnya. Pada saat itu, Winston hanya mengingatkan saudaranya tentang informasi itu setelah merasakan aura saudaranya. Pilihan Ashton bukanlah urusannya, nyatanya. Bahkan jika Ashton meminta Winston untuk menyerang Jonathan, Winston tidak akan ragu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Setelah mendengar itu, Ashton mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya tidak peduli dengan kemampuan Anda. Setiap orang harus menunggu dengan sabar, termasuk para penggarap alam ilahi. Tidak ada yang diizinkan memasuki dunia kecil kecuali semua orang dari 8 keluarga terhormat hadir." Begitu Ashton menyelesaikan kalimatnya, keluarga Listen langsung mengeluarkan senjatanya. Di antara orang-orang itu, ada 2 penggarap alam ilahi,
12 penggarap alam dewa, dan 220 penggarap alam Grandmaster. Jelas sekali, orang-orang itu hanyalah bagian dari kekuatan keluarga. Niat membunuh yang luar biasa yang dipancarkan oleh keluarga Lee Sin benar-benar mencekik, membebani semua orang seperti gunung yang sangat besar. Namun, selain Lee Sin, tim Aidan dan Jonathan hanya terdiri dari para penggarap alam dewa. Dengan kata lain, aura dua penggarap alam ilahi dari keluarga Lee Sin adalah satu-satunya yang menjadi ancaman bagi Jonathan dan yang lainnya. Penggarap keluarga Lee Sin lainnya tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman. Aidan kemudian memandang ke arah Jonathan, Yoshua, dan Hayden. Alam ilahi, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan kekuatan seorang kultivator alam ilahi untuk sementara waktu, namun saya yakin Anda pasti telah melakukan pengorbanan yang besar. Saya ingin tahu berapa banyak lagi yang sebenarnya bisa Anda korbankan. Aidan jelas-jelas sedang mengejek Jonathan. Sebelum Jonathan sempat mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban, Hayden meletakkan tangannya di pinggul dan menatap ke arah Aidan. Apa yang baru saja kamu katakan, bajingan? Apakah kamu tidak melarikan diri dari kami? Kamu sudah mencemooh kami ketika kami baru saja tiba di sini. Kamu benar-benar menyebalkan. Datanglah pada kami jika kamu berani. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya terbuat dari keparat. Yang Aidan lakukan hanyalah mengejek Jonathan, dan dia tidak menyangka Hayden yang berpenampilan seperti pria halus dan anggun akan mengumpat dengan keras seperti orang barbar yang tidak berbudaya. Hayden terus melontarkan kata-kata vulgar selama lebih dari 1 menit. Aidan tidak hanya tercengang, bahkan keluarga Lee Sin, Jonathan, dan Yoshua juga tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Hayden meludah ke tanah dan mengakhiri penampilannya dengan kata-kata kotor terakhir. Sialan kamu. Melihat bagaimana Aidan terdiam, Hayden mendengus dan berbalik ke arah Jonathan dan Yoshua. Nah, aku sudah membungkamnya. Jika dia berani bicara lagi, aku akan menyerangnya lagi. Jonathan dan Yoshua mau tidak mau mengacungkan jempol kepada Hayden sebagai tanda hormat ketika mereka melihat sikap Hayden yang tenang dan tenteram meski baru saja membentak seseorang. Bagus sekali, Hayden. Jonathan merasa geli. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke arah keluarga Lee Sin. Bolehkah saya tahu siapa kepala keluarga Lee Sin? Ashton memandang Jonathan dan berdiri. Saya Ashton Lee Sin, dia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Saya Jonathan Goldstein, jawab Jonathan sambil tersenyum sopan. Tuan Ashton, menilai dari apa yang saya lihat di sini, keluarga Lee Sin bermaksud memblokir pintu masuk ke dunia kecil, ya? Oh, tidak. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ashton tersenyum. Kami hanya menjaganya untuk saat ini. Bagaimanapun juga, semua orang akan mendapatkan harta yang ditakdirkan untuk mereka dapatkan. Setiap orang harus mendapat bagian dari harta berharga di dunia kecil. Meskipun Lee Sin cukup kuat, kami tahu kami tidak bisa miliki semuanya untuk diri kita sendiri. Mendengar itu, Jonathan tidak bisa menahan tawa. Kalian para Lee Sin adalah kelompok yang menarik. Itu yang kamu katakan, tapi kamu jelas-jelas memblokir pintu masuk sekarang. Lalu apa maksudnya ini? Kami sedang menunggu yang lain. Ashton terkekeh. Karena itu seharusnya dibagikan kepada semua orang, maka adil jika menunggu semua orang tiba di sini. Tenanglah, Tuan Goldstein. Begitu semua orang dari 8 keluarga terhormat dan sekte tersembunyi ada di sini, dunia kecil akan menjadi milik kita, dibuka untuk umum. Namun, saya bertanya-tanya apakah Anda masih hidup saat itu, Tuan Goldstein. Saya sangat sadar bahwa mereka yang mampu datang ke sini menginginkan kalian bertiga mati. Saat Ashton berbicara, dia memfokuskan energinya pada Jonathan untuk memeriksa apakah Jonathan benar-benar seorang kultivator alam ilahi. Meski informasi yang diterimanya dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan Jonathan setara dengan Ivanov dan Quintus, Ashton menganggap perkataan Aidan masuk akal. Jika itu bukan kemampuan Jonathan yang sebenarnya, berarti ia harus membayar mahal untuk mempertahankan kondisinya. Pada saat ini, Jonathan dan dua lainnya tampaknya memiliki aura yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki aura seorang kultivator alam ilahi. Ashton bertanya-tanya apakah Jonathan mencoba membodohi semua orang yang hadir. Oleh karena itu, dia mencoba menyelidiki kekuatan Jonathan yang sebenarnya. Jonathan merasakan energi fisik Ashton dan melepaskan gelombang perasaan spiritual. Perasaan spiritualnya berubah menjadi belati dan menembus bidang kesadaran Ashton.
Jonathan mempelajari metode menyerang dengan perasaan spiritualnya dari Vladimir dari Sekte Phoebus di Gunung Sumerbang. Rupanya, Ashton tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengambil tindakan. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, itu masih cukup membuat Ashton terhuyung dan meringis kesakitan. Seorang kultivator alam ilahi di samping Ashton melihat apa yang terjadi dan ingin melawan serangan itu. Namun, Ashton menghentikannya. Tuan Goldstein, saya meremehkan keberanian Anda. Saya tidak mengira Anda punya nyali untuk menyerang saya dalam keadaan seperti ini. Anda memang pria yang mengesankan, ejek Ashton. Jonathan tetap tidak terpengaruh. Menatap tajam ke arah keluarga Leeson, dia berkata, saya tidak keberatan mengikuti aturan Anda, tapi itu tidak berarti saya terintimidasi oleh Anda dan keluarga terhormat lainnya. Kami bertiga memasuki dunia kecil hari ini, dan itu adalah sebuah fakta. Bab 1136. Tidak lama setelah Jonathan berbicara, kekuatan hidup yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Di lereng tepat di bawah kakinya, tanaman mulai tumbuh dengan sangat cepat, seluas beberapa meter persegi seolah-olah saat itu adalah puncak musim panas. Menyaksikan adegan yang terjadi di hadapan mereka, Winston dan anak buahnya mengangkat senjata mereka untuk melindungi Ashton. Pada saat yang sama, prinsip of strength milik Ivanov mulai berkonsentrasi secara besar-besaran di sekitar tubuhnya saat dia bersiap untuk menyerang. Mereka semua pernah melihat bagaimana Suboxia melepaskan prinsip of life sebelumnya. Setiap gerakannya yang mendorong pertumbuhan semua makhluk hidup adalah lambang prinsip of life. Akibatnya, ketika Jonathan menunjukkan keajaiban serupa, semua orang mau tidak mau harus waspada. Meskipun demikian, Ivanov menatap Jonathan dengan rasa ingin tahu. Meskipun Jonathan memanipulasi kekuatan hidupnya, dia belum mengumpulkan satu pun prinsip sama sekali. Ivanov juga tidak dapat merasakan kehadiran Suboxia atau pergerakan prinsip di tubuh Jonathan, sebuah fakta yang patut dicurigai. Namun demikian, Jonathan tersenyum tipis pada Ivanov ketika dia menyadari tatapan penasaran Ivanov. Pandangan yang dia berikan pada yang terakhir tidak menunjukkan rasa cemas atau takut. Sebaliknya, hal itu membawa sedikit provokasi. Pandangan itu saja sudah cukup untuk membuat Ivanov memutuskan untuk tidak menyelidiki niat Jonathan lebih jauh. Terlepas dari siapa yang memegang kendali tubuh Jonathan saat itu, kesepakatan untuk berkolaborasi pasti ada antara Suboxia dan Jonathan. Memaksa mereka bertindak akan mengakibatkan campur tangan keluarga Leeson. Meskipun 8 keluarga terhormat mungkin tidak memiliki hubungan baik dengan Jonathan, Ivanov tidak melupakan fakta bahwa dia dan anak buahnya masih merupakan remdikian. Akan merugikan kepentingannya jika lawan-lawannya memutuskan untuk berbalik melawan pihak asing. Akhirnya, dia memilih bungkam saat mempertimbangkan masalah tersebut. Saya harus menanggung ini sampai mereka mengirim bala bantuan. Setelah berbagai upaya keluargaku untuk menyatakan kesetiaan mereka ditolak, aku yakin dunia kecil ini cukup baik untuk membuat mereka goyah. Saat itu, Suboxia masih tertidur lelap. Jonathan telah memicu pertumbuhan makhluk hidup di bawah kakinya hanya untuk membuat musuh-musuhnya berpikir sebaliknya. Yang mengejutkan, trik kecilnya berhasil. Dia tidak menyangka keluarga Leeson dan Ivanov akan tertipu hingga terdiam dan membiarkan mereka bertiga tinggal dan menunggu. Karena adanya portal kekacauan menuju dunia kecil, lingkungan sekitar mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Dengan itu, rombongan menunggu dari siang hingga malam. Selama periode itu, anggota dari 7 keluarga terhormat lainnya secara bertahap datang satu demi satu. Selain itu, pengikut banyak sekte tersembunyi juga berkumpul di sana. Lembah kecil dan lereng sekitarnya segera menjadi ramai. Saat itulah para penggarap Grandmaster Realm mundur ke belakang kamp masing-masing. Pada saat itu, semua penggarap yang berkumpul di sekitar pintu masuk dunia kecil setidaknya berada pada level alam dewa. Selain kelompok Jonathan, setiap faksi lain memiliki setidaknya satu penggarap alam ilahi yang memimpin. Tentu saja hal ini berlaku untuk 7 keluarga terhormat, termasuk keluarga Leeson yang tinggal di Doveston. Adapun 6 keluarga terhormat lainnya, semuanya memiliki seorang penggarap alam ilahi yang memimpin 5 hingga 8 penggarap alam dewa, banyak di antaranya adalah wajah-wajah yang akrab bagi Jonathan. Kathleen, Eva, Sirius, dan Savion, perwakilan dari keluarga terhormat semuanya ada di sana. Yang mendampingi mereka adalah para penggarap alam ilahi dari keluarga masing-masing, sehingga menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Selain 7 keluarga terhormat, 6 sekte tersembunyi juga muncul satu persatu.
Mereka tidak lain adalah Sekte Pedang Fantasi, Sekte Roh Penjaga, Sekte Matahari Berkobar, Sekte Puncak Surgawi, Sekte Jiwa Prajurit, dan Sekte Lembah Bintang. Meskipun jaringan intelijen Jonathan sangat luas, dia belum pernah mendengar tentang sekte-sekte ini sebelumnya. Di sisi lain, Hayden, anggota keluarga tambahan, mengenali satu atau dua di antaranya, sementara Yoshua mengetahui semuanya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa tidak banyak sekte yang tersisa di Canaya, hanya 15 yang tersisa sampai sekarang. Jelas sekali, informasi itu berasal dari saat keluarga Whiteley masih menjadi kepala dari 9 keluarga terhormat. Sekarang 10 tahun telah berlalu, Yoshua tidak tahu apakah 15 sekte itu masih ada atau apakah ada sekte tersembunyi yang baru terbentuk. Mengambil contoh sekte Phoebus di Summerbang, 3 generasi sekte tersebut binasa di tangan Jonathan secara kebetulan. Akibatnya, warisan sekte tersebut secara alami diakhiri olehnya. Ketika Jonathan bertanya kepada Yoshua tentang Po, dia menerima jawaban yang tegas. Sekte, dia terkejut karena sekte Phoebus memang salah satu dari 15 sekte. 10 tahun yang lalu, mereka dipimpin oleh seorang penggarap alam ilahi dan memiliki pengaruh signifikan di Harfush. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte tersebut kehilangan popularitasnya dan terpaksa bekerja sebagai tentara bayaran pada saat Jonathan bertemu dengan Vladimir dan Sophus. Namun demikian, kejadian seperti itu sering terjadi di dunia kultivator. Bahkan keluarga Whiteley yang sangat berkuasa hancur hanya dalam beberapa hari, apalagi sekte kecil yang tersembunyi. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sekte tersembunyi lebih lemah daripada keluarga terhormat, kekuatan masing-masing telah membantu mereka bertahan hingga saat ini. Beberapa fokus membuat pil, yang lain tentang mantra dan ilmu pedang. Dimanapun spesialisasi mereka berada, keterampilan seperti itu membentuk fondasi sekte tersembunyi, yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh keluarga terhormat. Pada saat itu, masing-masing dari 6 sekte besar yang muncul dipimpin oleh seorang penggarap alam ilahi dengan 3 penggarap alam dewa di belakang mereka. Seolah-olah mereka semua telah menyetujui kombinasi tersebut sebelum kedatangan. Selain itu, ke-6 sekte saat ini berkumpul bersama seolah-olah mereka siap bekerja sama melawan yang lain. Lagi pula, tidak mungkin sebuah sekte bisa dibandingkan dengan keluarga terhormat. Namun, kekuatan gabungan dari 6 penggarap alam ilahi akan menimbulkan ketakutan pada faksi manapun. Akhirnya, 7 keluarga terhormat, pasukan Remdikian, dan 6 sekte besar semuanya hadir. Secara total, mereka terdiri dari 18 penggarap alam ilahi dan 130 penggarap alam dewa. Skalanya serupa dengan kekuatan sekutu yang kuat yang menjatuhkan keluarga Whiteley 10 tahun lalu. Bahkan jika 200 penggarap Grandmaster Realm keluarga Listen tidak diperhitungkan, kelompok penggarap tangguh seperti itu lebih dari mampu menghancurkan seluruh bangsa. Saat matahari terbenam tiba, seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Ashton, kamu meminta kami menunggu sampai semua orang berkumpul sebelum kita memasuki dunia kecil. Sekarang kita telah menghabiskan sepanjang hari di sini, berapa lama lagi kita harus menunggu? Yang berbicara adalah Morris dari keluarga Wells. Dia bertanggung jawab atas urusan luar keluarga sejak Jonathan membunuh Cody. Sayangnya, metode budidaya keluarga Wells membuat pikiran mereka agak lambat. Karena Morris hanya seorang wakil, Ashton, sebagai kepala keluarga, tentu saja akan mengabaikannya. Sebaliknya, Winston, yang memiliki status setara, harus menjawab, lakukan saja apa yang diperintahkan dan berhenti mengeluh. Begitu Winston berbicara, seorang lelaki tua gemuk dari keluarga Wells yang mengenakan jubah mendengus. Tanpa peringatan apapun, paku batu menembus tanah di bawah Winston dan menuju ke selangkangannya. Bab 1137. Bersih. Instan Winston merasakan sesuatu yang salah di bawah kakinya, dia melompat ke udara. Di sampingnya, seorang pembudidaya dunia ilahi dari keluarga Listen membelah bibirnya. Aliran prinsip dari kekuatan ditembakkan dan menabrak lonjakan batu yang menonjol, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Penanam alam ilahi dari keluarga Listen berkomentar dengan dingin, betapa tak tahu malu Anda untuk bergerak melawan junior Anda, Maxton. Mendengar itu, Maxton Wells mencibir dengan lembut. Dia perlahan berdiri dan menatapnya ke arah kam keluarga Listen. Sungguh lelucon. Kita semua pembudidaya, jadi tidak ada urutan senioritas.
Jika saya tidak dapat bergerak melawan seseorang dengan tingkat budidaya yang lebih rendah hanya karena tingkat budidaya saya tinggi, mengapa saya bahkan repot-repot mengolah? Petik 2. Sambil mengatakan itu, Maxton menggenggam tangannya, membungkuk sedikit ke kiri dan kanan sebagai salam ke berbagai kekuatan. Senang bertemu kalian semua. Awalnya, keluarga Wells tidak ingin menjadi orang yang menonjol. Tapi aku benar-benar tidak bisa setuju dengan apa yang dikatakan keluarga Leeson sebelumnya. Dengan hanya beberapa kata itu, dia menyambar perhatian semua orang. Kerumunan melatih tatapan mereka pada keluarga Wells, semua penasaran ingin tahu apa yang dimaksud pria tua itu. Maxton menoleh ke keluarga Leeson, ekspresi matanya tenang dan tenang seperti genangan air mati. Tidak dapat disangkal, keluarga Leeson yang menemukan dunia kecil ini. Namun, itu bukan milik mereka. Sebelumnya, keluarga Leeson menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan sejati yang akan memiliki harta bumi. Tetapi mengapa Anda mengatur formasi dan mengumpulkan orang untuk berjaga-jaga di sini? Baru saja, Anda mengklaim itu karena takut bahwa berbagai pihak akan masuk, menciptakan pertempuran yang tidak perlu yang akan menyebabkan cedera dan korban. Ini adalah pertanyaan saya, maka bahkan jika kita masuk bersama, apakah kita tidak akan saling bergerak? Saya percaya Anda semua memiliki jawabannya dalam hati, ya. Ashton Leeson, apakah Anda tidak menjaga pintu masuk ini untuk memberikan kakek tua, Quintus, lebih banyak waktu di dunia kecil untuk menjarah lebih banyak hal? Kami telah memberi Anda rasa hormat yang tepat, tetapi jika Anda terus bersikeras menjaga formasi ini tetap di tempat, saya benar-benar curiga bahwa keluarga Leeson berencana untuk memonopoli rahasia di dunia kecil ini. Begitu kata-katanya terdengar, semua petani memotong tatapan mereka pada keluarga Leeson. Dalam garis bidik aura dari banyak pembudidaya dunia ilahi, Ashton tidak bisa menahan perasaan sentuhan yang tercekik meskipun menjadi patriark yang telah melihat banyak dalam hidup. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan mantra. Sekaligus, cahaya putih yang lembut memicu kehidupan dan menyelimutinya dalam perlindungannya, menghalangi semua aura yang membanjiri oleh para pembudidaya ilahi. Selanjutnya, ia berjalan tanpa tergesa-gesa ke depan kamp keluarga Leeson di bawah perlindungan dua pembudidaya dunia ilahi. Menyapu tatapannya pada para pembudidaya alam ilahi di sekelilingnya, dia menggambar, Anda mencoba membuatku takut. Haha, bahkan jika saya mengakui bahwa saya memang membeli waktu bagi paman saya untuk mencari harta di sana, apa yang bisa Anda lakukan tentang hal itu, Maxton? Karena Anda semua di sini, Anda harus mengarahkan pandangan Anda pada rahasia di dunia kecil. Keluarga Leeson telah berjanji untuk menunggu sampai semua orang tiba untuk runtuhnya formasi, dan kami, pasti menepati janji kami. Tunggu jika Anda cukup sabar. Kalau tidak, Anda dapat pergi. Petik 2. Setelah itu, pasukan lain mulai mengutuk. Di antara mereka, suara renyah anak laki-laki sangat menonjol. Jangan bilang kamu pikir keluarga Leeson bisa bertahan melawan begitu banyak orang, Tuan Ashton. Semua yang hadir adalah anggota inti dari berbagai kekuatan, pembudidaya dengan tingkat budidaya di atas dunia. Tidak peduli seberapa berbakat seseorang, dia tidak akan terlalu muda pada saat dia mencapai level seperti itu. Namun, suara itu terdengar seperti anak muda. Untuk alasan itu segera menarik perhatian semua orang. Di kamp keluarga Wells, seorang pemuda dengan kacamata yang memikul tas duduk di tepi batu. Tidak lain adalah dia yang menyuarakan pertanyaan itu, dan dia adalah Caleb dari keluarga abu-abu. Ashton meneliti Caleb, kilatan hikmat yang berkilau di matanya. Dari 8 keluarga terhormat, keluarga Saladai dan Osborne adalah yang paling kuat, sedangkan keluarga Mallory adalah keluarga yang paling ganas dan abu-abu yang paling misterius. Sebelumnya, Karl menggunakan tentara timur sebagai umpan untuk menyeret 8 keluarga terhormat ke dalam kekacauan, memikat mereka ke perbatasan Remdik untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Perwakilan dari 7 keluarga berkumpul saat itu, dengan hanya keluarga abu-abu yang absen dari awal hingga akhir. Ketika 8 keluarga kemudian menjadi tuan rumah pertemuan untuk membahas rencana melawan kantor Asura dan tentara Yaleview, Caleb muncul terlambat. Bahkan selama taktik melawan keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu, keluarga Grey tidak memiliki bagian dalam rencana dan persiapan awal, hanya mengirim beberapa pembudidaya untuk berpartisipasi selama eksekusi. Secara umum, keluarga abu-abu mempertahankan profil yang relatif rendah. Mereka sangat tidak mencolok sehingga 7 keluarga lainnya akan mengabaikan mereka ketika mempertimbangkan masalah kadang-kadang.
Jika keluarga lain memilih keluarga yang paling aman dan paling ambisius di antara mereka, keluarga Grey akan dipilih dengan suara bulat. Anehnya, sifat keluarga seperti itu sepenuhnya tidak ada ketika datang ke Caleb. Dia baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi dia sudah menjadi pembudidaya dunia dewa. Jika ada kekuatan lain yang memiliki bakat seperti mereka, mereka kemungkinan akan membuatnya tersembunyi seperti benih, melindunginya dengan baik dan mendorongnya ke dunia ilahi. Namun, Caleb menghadapi keluarga abu-abu, menjadi orang yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Dia kedinginan, penuh tepi yang tajam, dan menentukan, tampaknya merupakan anomali dari keluarga abu-abu di mata semua orang. Meskipun Ashton tidak tahu mengapa keluarga Grey akan membiarkan bakat seperti itu keluar dan sekitar, ada satu hal yang dia yakin tidak diragukan lagi akan menyakitkan di leher ketujuh keluarga lainnya jika dia tumbuh hingga dewasa. Tidak seperti pembudidaya nakal seperti Jonathan, Wilbur, dan Joshua, ia memiliki seluruh keluarga terhormat yang mendukungnya. Sesungguhnya, tidak ada hal baik yang bisa keluar dari orang seperti itu dengan latar belakang seperti itu. Ashton menatap Caleb, yang berada di punggungan tepat di seberangnya. Kamu melibatkan diri dalam kekacauan ini pada usia yang terlalu lembut, Caleb. Aku percaya bahwa banyak orang di sini ingin membunuhmu sebelum kamu menjadi ancaman di masa depan. Setelah mendengarnya, Caleb memilitkan pandangannya di sekelilingnya sebelum melompat untuk berdiri di atas batu. Bunuh aku, tentu. Silakan jika ada di antara kalian yang mampu. Dia agak sombong. Bahkan, dia terlalu angkuh untuk membuat pernyataan seperti itu di depan selusin pembudidaya di Anam Ilahi. Namun, ia memiliki hak untuk menjadi kurang ajar karena sangat jarang bagi seseorang di bawah usia 20 tahun untuk menjadi pembudidaya alam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua berkomitmen untuk ingatan. Adapun apakah mereka bermaksud membujuknya ke pihak mereka atau menghabisinya, itu tetap menjadi misteri. Caleb merasakan tatapan di sekelilingnya, dan senyum melengkung bibirnya. Dia menoleh ke Ashton. Sepertinya Anda telah sangat sukses dalam mengalihkan perhatian semua orang, Tuan Ashton. Selain itu, saya suka perasaan diingat oleh semua orang. Tetapi Anda belum memberi kami jawaban sampai sekarang. Kapan tepatnya Anda merencanakan untuk runtuhnya arai misterius ini? Petik 2. Pada pertanyaan itu, Ashton melihat sekeliling sebelum dia mulai dengan tenang. Diakui, dia sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Listen, kita tidak bisa melawan kalian semua secara bersamaan. Namun, kita hanya bisa menargetkan satu pun memaksa dan bergerak melawan keluarga itu. Jika keluarga abu-abu benar-benar tidak bisa menunggu, Caleb, Anda dapat mencoba bergerak. Paling-paling, kita berdua akan menderita kerugian yang menghancurkan, menguntungkan yang lain. Pokoknya, seseorang dari keluarga Listen telah memasuki dunia kecil. Jadi, saya bisa hidup dengan konsekuensinya. Petik 2. Bab 1138. Anggota yang gelisah dari pasukan lain sedikit terkejut setelah mendengarkan kata-kata Ashton. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa semua faksi lain yang telah mencapai tempat itu sebelum mereka memilih untuk menunggu daripada bergabung dengan kekuatan untuk secara paksa menerobos arai misterius dan memasuki dunia kecil. Dari semua berbagai kekuatan yang ada, hanya keluarga Listen yang memiliki dua pembudidaya dunia ilahi. Begitu perkelahian pecah, satu-satunya cara untuk menekan dua pembudidaya keluarga Listen adalah jika beberapa pembudidaya dunia ilahi bergabung. Kalau tidak, dua pembudidaya alam ilahi dari keluarga Listen dapat dengan mudah menaklukkan kekuatan apapun yang mencoba memaksa masuk, dan disitulah masalahnya berada. Semua kekuatan utama di sana memelihara niat mereka sendiri. Jadi siapa yang benar-benar akan melakukan semua untuk menentang keluarga Listen, pada akhirnya menguntungkan orang lain. Belum lagi harus menghadapi risiko kematian, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan kedua ahli dari keluarga Listen, mengkonsumsi prinsip dan energi spiritual mereka dalam proses, mereka mungkin tertinggal dan berakhir dalam keadaan pasif. Jika itu terjadi, kekuatan lain di masa jayanya akan mengambil kesempatan itu untuk memasuki dunia kecil dari mereka. Karena itu, tidak ada yang mau melangkah dan menjadi domba pengorbanan. Jelas, Caleb tidak mengantisipasi Ashton untuk memberinya tanggapan tercela, membuatnya sejenak dengan kehilangan kata-kata. Dia merenungkan pidato Ashton dan menyadari pendekatan keluarga Listen itu sempurna, karena semua keluarga dan sekte terhormat lainnya memendam pikiran mereka sendiri.
Tidak ada yang akan menjadi sukarelawan untuk menjadi yang pertama melawan keluarga Listen. Tidak dapat menghasilkan solusi yang efektif, Caleb memberi Ashton jempol dan berkata, keluarga Listen memang tidak tahu malu. Ashton hanya melambaikan tangannya dengan santai. Terima kasih atas pujiannya. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh lembah meletus menjadi hiruk-pikuk kutukan. Akibatnya, tidak ada yang berani memecahkan formasi sekarang. Semua orang marah oleh Ashton Smokemin dan mulai melemparkan kata-kata kotor. Biasanya, para pembudidaya alam dewa itu menjunjung tinggi penampilan yang tinggi dan perkasa dan membawa suasana kebajikan dan prestise. Namun, pada saat itu, mereka berperilaku tidak berbeda dari Srus bersumpah di jalanan, mengutuk anggota keluarga Listen tanpa syarat. Itu sebenarnya dalam harapan juga. Ketika muncul di sekitar generasi muda keluarga mereka pada hari-hari reguler, para pembudidaya alam dewa harus mempertahankan citra mereka sebagai penatua, tetapi pada saat itu, para pihak yang dikerahkan oleh berbagai kekuatan di sana terdiri dari sekadar pembudidaya alam dan alam. Oleh karena itu, pembudidaya alam dianggap sebagai keberadaan tingkat terendah di kerumunan itu, sehingga mereka tidak repot-repot menjaga kepura-puraan. Lagi pula, mereka tidak mungkin membiarkan para penatua dunia ilahi mereka menangani Kasing. Tentu saja, anggota keluarga Listen juga tidak tetap diam. Meskipun mereka hanya memiliki beberapa pembudidaya alam dewa di antara kelompok mereka, mereka adalah penduduk setempat yang sebenarnya di sana, dan 200 lebih dari Grandmasters tertinggal di belakang tidak bisu. Selain itu, begitu para cucu itu memperhatikan para pembudidaya alam-alam yang mengabaikan status dan citra mereka, mereka segera menjatuhkan sopan santun mereka juga. Selanjutnya, pertempuran kutukan paling mengesankan abad ini dimulai ketika bahkan peserta dengan peringkat terendah adalah minim Grandmaster. Lebih dari 400 pembudidaya, yang mampu membangun sekte mereka sendiri dan mendominasi suatu wilayah, menggunakan bahasa kotor untuk menyapa anggota keluarga satu sama lain. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa absurd adegan seperti itu. Satu-satunya yang tidak ambil bagian adalah 8 pembudidaya dari Remdik dan Jonathan dan partainya. Hayden duduk bersila di lereng bukit, memegang sekantong kacang sambil menyaksikan pertunjukan dengan riang. Dia bahkan akan memuji kreativitas atau kekejaman seseorang dalam Kasing dari waktu ke waktu setiap kali dia mendengar komentar lucu. Pada saat itu, ia sangat gembira, mempelajari semua cara novel dan inovatif untuk mencaci maki orang lain. Hayden, jangan terlalu sombong. Jonathan mengingatkan Hayden melihat dia mengambil teleponnya untuk mengambil foto dan merekam video adegan itu. Meskipun saya dapat untuk sementara waktu memperoleh kekuatan penanam ranah ilahi, kemampuan itu dikenakan biaya. Jika salah satu dari orang-orang itu benar-benar menargetkan kami akan berada dalam bahaya besar. Tuan Goldstein, apa yang kamu takuti? Para idiot itu semuanya terserap dalam pertengkaran, jadi tidak ada yang akan memberi kita perhatian. Bang! Sebelum Hayden bisa menyelesaikan kalimatnya, bunyi gedebuk, dan layar telepon Hayden tiba-tiba dipenuhi dengan gambar jaket denim. Terlihat agak bingung, Hayden melompat beberapa meter ke belakang dan menarik pisau. Shiring, Caleb sekarang berdiri di tempat di mana Hayden duduk beberapa saat yang lalu. Apa yang begitu gugup? Bagaimana foto-foto itu berubah? Biarkan aku melihat. Caleb berkicau sambil memegang kantong kacang-kacangan yang dibuang Hayden dengan panik lebih awal. Namun, Jonathan dan pestanya tidak ingin mendengarkan pernyataannya yang tidak berguna. Meskipun Jonathan telah berhasil menipu para pembudidaya alam ilahi yang menyelidik dengan mengandalkan kekuatan hidupnya, ia tidak berani bertengkar dengan orang lain. Tak satu pun dari kultivator dunia ilahi yang memilih Jonathan dan partainya karena mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dan masalah di masa depan yang mungkin timbul setelah Jonathan memperoleh kekuatan kultivator ranah ilahi, dengan cara yang sama seperti mereka takut pada anggota keluarga Listen. Namun, jika Jonathan benar-benar melawan mereka dan gagal menunjukkan kekuatan pembudidaya dunia ilahi segera, ia yakin banyak orang akan langsung membunuh mereka untuk merebut warisan dan EMS ajaib. Aura Jonathan meningkat ketika energi spiritualnya meledak. Jika Caleb memilih untuk menyerang pada saat itu, Jonathan akan melumpuhkannya sekaligus dan melarikan diri dengan Hayden dan Yoshua tanpa ragu-ragu. Itu juga mengapa Jonathan memutuskan untuk beristirahat di lereng bukit daripada punggung bukit berbatu. Setiap gerakannya dibuat dengan pertimbangan melestarikan hidup mereka. Caleb, apakah kamu akan melawan kami?
Jonathan mengucapkan dengan dingin sambil memperbaiki energi fisiknya di Caleb. Mendengar itu, Caleb dengan cepat melambaikan tangannya. Kamu salah paham, Jonathan. Aku baru saja datang untuk menyambutmu. Dia di sini untuk menyambut Tuan Goldstein. Mendengarkan balasan Caleb, Hayden dengan hati-hati mendekati Jonathan. Tuan Goldstein, apakah kamu mengenalnya? Jonathan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa dia ingin menyambutmu? Menggunakan pisau, Hayden menatap Caleb. Potong untuk pengejaran. Apa yang kamu inginkan? Caleb menyerahkan kantong kacang-kacangan kepada Hayden menggunakan energi rohaninya. Kemudian, dia memberi Jonathan busur yang sopan dan mengucapkan, kami tidak berkenalan, tetapi saya telah mengikuti kemajuan Anda selama 2 tahun terakhir. Sebagai pewaris keluarga Anda yang diusir dari rumah tangga karena didirikan dengan kerabat Anda cukup mengesankan telah menggunakan hanya 3 tahun untuk mendirikan kantor Asura, yang telah diperluas untuk menjadi organisasi dengan 1,7 juta anggota. Saya selalu ingin bertemu dengan sosok yang seperti itu seperti Anda orang, dan saya akhirnya dapatkan kesempatan agar keinginan saya terpenuhi hari ini. Petik 2. Caleb terdengar tulus, tetapi Jonathan semakin bingung karena itu. Anda keluarga yang terhormat selalu menjadi makhluk yang tinggi. Saya ingin tahu apakah saya harus bahagia atau menganggap diri saya malang untuk diperhatikan oleh Anda. Sekarang setelah Anda melihat saya ingin bertanya bagaimana saya secara langsung dibandingkan dengan Anda imajinasi. Caleb mengambil beberapa langkah ke belakang setelah mendengarnya. Dia mengukur Jonathan sebelum menjawab dengan riang, Anda jauh lebih santai daripada yang saya bayangkan. Saya selalu menganggap Anda adalah tipe pahlawan yang bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Namun demikian, saya harus mengakui bahwa taktik Anda tangguh. Saya benar-benar merasa maaf untuk para patriarki keluarga kami yang terhormat sekarang karena seseorang seperti Anda tidak akan pernah jinak. Mereka seharusnya menghilangkan Anda sejak awal untuk tidak meninggalkan jalan yang longgar. Petik 2. Bab 1139. Caleb memelototi Jonathan dengan niat pembunuhan dan melepaskan energi spiritualnya ketika dia berbicara, sinyal yang jelas tentang niatnya untuk membunuh Jonathan saat itu juga. Touch, kamu memintanya. Yoshua dengan cepat bereaksi dengan meletakkan tangannya di pemanggilan pasukan, menyalurkan energi spiritualnya ke dalam barang ajaib untuk memanggil para pejuang roh. Memanggil pejuang roh dan mewujudkannya membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pintu masuk ke dunia kecil, di mana energi spiritual terkonsentrasi, adalah medan perang alami yang sempurna untuk Yoshua. Segera setelah energi spiritual di sekitar daerah itu berkumpul di pemanggil pasukan, para petani yang hadir mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan langsung berhenti melemparkan kutukan satu sama lain untuk fokus pada Jonathan, Yoshua, dan Hayden. Untaian energi spiritual melonjak maju dan menjerat Jonathan, Yoshua, dan Hayden di tempat sementara Caleb mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mundur. Aku sudah memberitahumu, aku hanya di sini untuk menyapa. Jonathan, Yoshua, kami, 8 keluarga yang terhormat, dengan serius meremehkanmu. Aku tidak percaya kami membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Tapi tidak ada yang dari itu masalah sekarang, karena Anda akan segera bertemu dengan kematian Anda. Anda tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Petik 2. Dengan itu, Caleb perlahan berbalik dan kembali ke tempat yang aman dari kampangkalan keluarga abu-abu. Sementara itu, Maxton, pembudidaya dunia ilahi dari keluarga Wells, mengaktifkan prinsip kekuatan dan menyerang Jonathan, Yoshua, dan Hayden dengan itu. Jejak prinsip itu sangat lemah karena itu hanya sarana untuk menguji kekuatan trio yang sebenarnya. Namun, meskipun demikian, prinsip dari kekuatan masih merupakan bentuk kekuatan yang merupakan satu tingkat di atas energi spiritual dan jauh lebih kuat. Dengan demikian, ketiganya merasa seolah-olah mereka dihancurkan di bawah batu besar. Tanah tenggelam di bawahnya, dan tanaman yang ditanam oleh kekuatan hidup Jonathan dihancurkan menjadi bubuk halus dan tersebar oleh angin dalam sekejap mata. Kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke trio dan memfokuskan energi fisik mereka pada mereka. Berita bahwa Jonathan untuk sementara waktu dapat memiliki kekuatan dari seorang pembudidaya dunia ilahi telah menyebar ke seluruh Canaya melalui jaringan intelijen dari 8 keluarga terhormat, yang merupakan satu-satunya alasan kerumunan menahan diri. Namun, setelah diselidiki oleh Maxton, ketiganya masih tidak menunjukkan tanda-tanda telah mencapai tingkat budidaya dunia ilahi.
Hal ini menyebabkan kerumunan berspekulasi bahwa Jonathan tidak pernah memiliki atau kehilangan kekuatan seorang penanam dunia ilahi. Satu orang yang sangat curiga terhadap Jonathan adalah Ivanov dari Remdik. Sebagai satu-satunya kultivator yang bertarung melawan Jonathan, Ivanov tahu bahwa kekuatan ranah ilahi Jonathan tidak datang dari teknik rahasia Jonathan sendiri tetapi dari Suboxia, yang tinggal di dalam dirinya. Namun, sejak Quintus bergabung dengan pertempuran, aura Suboxia di dalam Jonathan benar-benar menghilang. Jika itu masalahnya, sekarang akan menjadi waktu terbaik untuk menangkap Jonathan. Meskipun Ivanov awalnya ingin Jonathan mati untuk membalas dendam atas kematian Antoine, ia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Jonathan memegang banyak rahasia. Jonathan menjadi terkenal 3 tahun lalu, dan kemajuannya yang cepat dalam penanaman hanya selama 3 tahun menakutkan. Sebelum ini, tidak ada yang tahu sumber kekuatannya atau asal dari teknik rahasianya. Bahkan ada desas-desus yang beredar di Canaya bahwa Jonathan mungkin berasal dari sekte kuno tersembunyi. Namun, setelah kebenaran tentang Suboxia terungkap, banyak misteri di sekitar budidaya Jonathan tidak dikunci. Pada saat itu, yang diinginkan Ivanov hanyalah menangkap Jonathan hidup-hidup. Konflik antara keluarga Ivanov dan Tsar sudah tak terhindarkan. Jadi dia perlu melakukan segala yang dia bisa untuk memperkuat kekuatan keluarganya. Dan apa yang lebih baik daripada bergandengan tangan dengan seorang abadi kuno yang telah menciptakan agama terbesar di dunia lebih dari 1006, lebih dari 6000, 6006 dan 6000 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 dan 6 lebih dari 1000 dan 6 lebih dari 1000 lebih dari 1000 lebih dari 1000 dan 6 di dunia 100 tahun yang lalu. Meskipun Suboxia telah menolak proposalnya secara langsung ketika mereka berbicara sebentar selama pertempuran sebelumnya, Ivanov percaya bahwa menangkap Jonathan akan cukup untuk mempengaruhi abadi kuno untuk tujuannya. Dia tidak ragu bahwa Suboxia telah membantu Jonathan murni untuk melayani kepentingannya sendiri daripada karena alasan moral atau hanya. Ivanov adalah konfe bahwa keluarganya dapat memberikan Suboxia apa yang ditawarkan Jonathan, dan sebagai salah satu keluarga terkaya di Remdik, dia yakin bahwa dia dapat menawarkan Suboxia setidaknya 10 atau bahkan 20 kali lebih banyak dari yang dijanjikan Jonathan. Dia dengan tegas percaya bahwa Suboxia hanya menolak tawarannya karena dia gagal memenuhi kondisinya dan harapannya. Ketika dia memelototi Jonathan, energi spiritualnya melonjak. Ivanov akan menyerang dan menaklukkan Jonathan segera setelah dia memastikan bahwa Jonathan tidak akan dapat memanggil Suboxia dalam waktu dekat. Dia tidak peduli dengan kerusakan yang mungkin dia sebabkan pada dunia kecil karena dia sudah memberitahu tuannya untuk datang ke tempat ini. Lagi pula, dia tidak akan bisa menyimpan hal-hal yang akan dia peroleh dari dunia kecil jika dia ingin mengambil hati dirinya dengan yang mulia. Dengan demikian, akan lebih baik baginya untuk fokus meyakinkan Suboxia untuk bergabung dengan dia. Sementara itu, di atas bukit, betis Jonathan tenggelam jauh ke dalam bumi sementara Joshua dan Hayden terendam ke pinggang mereka ketika Maxton menguji kemampuan mereka dengan prinsip. Namun, ketika energi spiritual mengalir dari kaki Jonathan, tanah mulai mengangkatnya seolah-olah hidup telah hidup. Tanpa harus menggerakkan otot, ketiganya segera mendapatkan kembali pijakan di tanah yang kokoh, menyebabkan kerumunan menjadi waspada penuh. Meskipun itu hanya teknik sederhana yang memungkinkan penggunanya bergerak melalui bumi, tanah, atau batu, teknik ini sudah lama hilang. Anehnya, Jonathan berhasil mengendalikan tanah dengan mudah di bawahnya tanpa harus membentuk segel tangan. Mengesampingkan apakah Jonathan memiliki kekuatan kultivator alam ilahi, langkah ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembudidaya terbaik di dunia dewa. Itu juga cukup untuk memberinya rasa hormat dari semua pembudidaya yang hadir. Dia membersihkan celananya dan berbicara kepada Maxton, orang tua yang bodoh, apa arti menghancurkan saya dengan kekuatan prinsip? Jika Anda akan melawan saya, lakukan secara langsung. Para penonton menyaksikan dengan senang hati ketika Jonathan menghina Maxton, seorang pembudidaya senior dari dunia ilahi yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri selama 30 tahun terakhir. Bahkan Ashton, patriark keluarga Listen, harus memperlakukan Maxton dengan hormat. Namun, Jonathan menyebutnya sebagai orang tua yang bodoh. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk menahan tawa mereka setelah mendengar penghinaan, sementara keluarga Wells dengan marah. Siapa yang kamu sebut orang tua yang bodoh? Jonathan,
Beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Ten. Maxton, apakah kamu memiliki keinginan kematian? Kurasa kalian memiliki keinginan kematian. Jonathan memasang peluncur roket ke bahunya di tengah-tengah ejekan. Menyebalkan sekali, Jonathan berkata dengan dingin sebelum menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Bab 1140. Suara mendesing. Ketika roket itu melonjak ke arah keluarga Wells, jejak asap putih diikuti di belakangnya. Tanpa ragu-ragu, Maxton mengangkat tangannya, dan telapak tangan yang dipenuhi dengan prinsip dari kekuatan yang terwujud di udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia dengan mudah menamparkan roket itu seolah-olah itu hanya lalat. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terbelah di udara, membuat telinga semua orang berdering. Keputusan Jonathan untuk menggunakan senjata teknologi dalam pertarungan antara para pembudidaya telah memberikan mereka yang menyajikan perspektif baru. Caleb tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri, apakah Jonathan selalu begitu tidak tahu malu. Sementara itu, di atas bukit, Jonathan dengan tenang memuat kembali peluncur roket yang dipasang di bahu dan mengambil dua lagi dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Joshua dan Hayden. Dalam beberapa saat, ketiganya mengarahkan peluncur roket mereka yang terpasang di arah base camp keluarga Wells. Demon kamu Mother of Asteriskers. Morris akhirnya kehilangannya dan berteriak, Jonathan, meletakkan peluncur roket dan melawan kami satu-satu jika Anda seorang pria. Kenapa aku harus melawanmu? Jonathan terkekeh, menatap Morris seolah-olah dia idiot. Keluarga Anda memulai ini, bukan kami. Kami mengurus bisnis kami ketika Anda menyerang kami dengan kekuatan prinsip. Apa, Anda pikir Anda dapat menggertak saya sekarang karena Anda tidak dapat meletakkan jari pada keluarga Listen? Saya memberitahu Anda membuat kesalahan besar. Saya akan membalas Anda untuk apa yang Anda lakukan. Saya akan mengakhiri Anda bahkan jika itu berarti menggunakan semua kores dan vitalitas saya. Dan karena saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia ilahi lagi, saya membawa siapapun yang berani mengacaukan saya, terlepas dari siapa mereka. Petik 2. Suara mendesing. Jonathan menarik pelatuk ketika dia berbicara, sementara Joshua dan Hayden mengikutinya. Maxton terpaksa mempertahankan base camp sekali lagi ketika 3 roket melonjak ke arah keluarga Wells. Prinsip dari kekuatan membelokkan 3 roket ke udara, dan mereka meledak di langit malam seperti kembang api. Jonathan, apakah kamu sudah selesai? Morris meraung dan akan menuntut Jonathan. Namun, sama seperti dia akan melesat setelah mengumpulkan energi spiritual, kekuatan yang tak terlihat menahannya. Dia berbalik dan melihat bahwa Maxton berdiri di belakangnya. Maxton, Morris memucat, sementara Maxton menatap Jonathan dengan sikap tenang. Jonathan, kamu adalah orang yang membunuh Cody di Rendick, kan? Jonathan mencibir ketika dia ingat kematian Cody. Mereka yang mengambil kehidupan akan selalu hidup dalam ketakutan akan pembalasan dan balas dendam. Bagi saya hanya membela diri ketika saya membunuh Cody karena dia mencoba menikam saya di belakang dengan pisau. Kata baik, Maxton terkekeh. Mereka yang mengambil kehidupan akan selalu hidup dalam ketakutan akan pembalasan dan balas dendam. Jonathan, bukankah rencanamu untuk memasuki dunia kecil juga? Yah, kita akan melihat siapa yang memiliki tawa terakhir sejak kita berbagi tujuan yang sama. Saya harap Anda akan mengingat apa yang baru saja Anda katakan. Mereka yang mengambil kehidupan akan selalu hidup dalam ketakutan akan pembalasan dan balas dendam. Dengan itu, Maxton kembali ke kursinya, dan Morris dengan enggan membiarkan masalah itu meluncur karena Maxton membuat sikapnya jernih. Maxton menjatuhkan pertarungan dengan Jonathan ada dalam harapan semua orang karena prioritas utama mereka adalah memasuki dunia kecil. Selain itu, Jonathan terlalu sombong mengejek dan memprovokasi semua orang, sedemikian rupa sehingga itu membuat semua orang percaya bahwa dia tidak perlu takut karena dia memiliki semacam kartu Trump tersembunyi di lengan bajunya. Meskipun demikian, tidak ada yang berani memverifikasi apakah itu benar. Lagi pula, mereka semua akan mengalami kerugian besar jika dia akhirnya berubah menjadi pembudidaya dunia ilahi. Pada saat itu, bahkan Ivanov tidak yakin apa yang disembunyikan kartu Trump Jonathan. Jonathan benar-benar mendorong keberuntungannya jika Suboksia tidak setuju untuk melindunginya setiap saat. Saya menolak untuk percaya bahwa siapapun akan cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawa mereka memprovokasi begitu banyak pembudidaya dunia ilahi. Sepertinya anak ini memang memiliki kartu truf di lengan bajunya.
Namun, tidak ada yang tahu bahwa Jonathan saat ini menyalurkan semua energi spiritualnya untuk mengedarkan vitalitasnya dan menutup semua pori-pori. Ketika Maxton mengujinya dengan kekuatan prinsip, Jonathan hampir terpaksa menggunakan escape bumi untuk keluar dari tempat itu. Lagi pula, dia tahu dia akan dihancurkan jika dia menyerahkan diri selama ujian. Bahkan sekarang, dia masih bisa merasakan selusin indera spiritual yang menargetkan dan memeriksanya, yang membuatnya menahan napas dan mempertahankan fasadnya. Seorang pria bijak pernah berkata bahwa jika seseorang ingin berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan mereka, mereka harus mengikuti tindakan mereka sampai akhir. Jonathan merasa seperti sedang berjalan di atas tali di tepi tebing, di mana tanda ketakutan sekecil apapun bisa menyebabkan kematiannya. Sementara itu, Yoshua hilang dalam pikiran ketika dia mengamati Jonathan, yang tampak frustrasi. Meskipun dia tidak yakin apakah Jonathan memiliki kartu truf di lengan bajunya, dia yakin bahwa tidak akan bijaksana untuk sepenuhnya mengandalkan Jonathan, seorang pembudidaya ranah ilahi palsu. Akibatnya, ia mulai menyerap energi di sekitarnya dengan pemanggil pasukan di tangan, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Ketika lembah kembali ke kedamaian sebelumnya, para pembudidaya yang hadir mulai tumbuh gelisah karena argumen yang baru saja terjadi. Ketegangan berasal dari permusuhan antara keluarga yang terhormat dan energi spiritual yang semakin tersebar di dalam lembah. Jelaslah bahwa pembentukan yang mengunci energi dari keluarga Listen tidak bisa lagi mengandung semua energi spiritual di dalam portal kekacauan dunia kecil. Ashton, buka arai misterius. Ya, hanya keluarga Mallory yang tersisa. Kami sudah menunggu cukup lama untuk kedatangan mereka. Apakah Anda Listen bekerja dengan keluarga Mallory? Apakah keluarga Mallory setuju untuk membeli waktu untuk keluarga Listen sementara Quintus mencari harta di dunia kecil? Kerumunan mulai mempertanyakan keluarga Listen. Godaan dunia kecil terlalu besar bagi para pembudidaya yang hadir untuk melawan lebih lama, dan mereka mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan. Ashton, aku khawatir orang-orang ini akan memaksa masuk jika ini berjalan. Winston menoleh ke Ashton dan berkata dengan cemas. Ashton perlahan berdiri dari kursinya. Harap bersabar, semuanya. Keluarga Mallory akan segera bergabung dengan kami. Mereka akan segera bergabung dengan kami. Gumam yang bingung bergema di tengah kerumunan, tetapi tiba-tiba, seseorang berteriak dan menunjuk ke arah cakrawala. Lihat ke arah barat daya. Semua mata berbalik ke arah di mana pria itu menunjuk, dan mereka semua melihat cahaya yang terang dan berkilauan mendekatinya dengan kecepatan tinggi melalui langit yang gelap. Keluarga Mallory akhirnya tiba, bersambung.